Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Ruto Gultom. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Video kali ini saya akan membawakan atau menyajikan RPP Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 8 SMP. Mata kuliah Praktek Perencanaan Pembelajaran 4 yang diampu oleh Ibu Rusmawi Simbolon MPK. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita simak video penjelasan atau pemaparan yang saya buat. Dan selamat pagi buat anak-anak semuanya. Kiranya kabar kita untuk pada pagi hari ini semuanya baik-baik saja, dan begitu juga keluarga kita dimanapun kita berada. Nah, terlebihnya kita harus semangat menjalani proses belajar kita untuk saat ini, meskipun di dalam keadaan belajar daring atau online. Tujuan pembelajaran untuk kita yaitu yang pertama, menunjukkan kekuatan iman dalam menghadapi kesulitan belajar. Yang kedua, menjelaskan pengertian iman secara alkitabiah. Yang ketiga, menjelaskan makna dan peran iman dalam kehidupan orang percaya. Yang keempat, menyadari peran iman memberi kekuatan, pengharapan, dan kemenangan. Karena kita akan masuk pada pertemuan hari ini, yaitu dengan judul atau topik materi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hidup beriman. Oke. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar untuk hari ini, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat. Bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang masih dapat merasakan kita di saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertemuan hingga akhir. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan supaya kami layak bisa ditanam-tanam. Terpuji termulia nama Bapa hari ini usai kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk melanjutkan materi pembelajaran kita untuk saat ini, Ibu akan mengadakan penafsiran dulu ya. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu akan menayangkan cuplikan video tentang Abraham. Mari kita simak video secara bersama-sama. Iman Abraham diuji. Ayat tema Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak dibinasakan, tapi mendapat kehidupan abadi. Abraham mengajar anaknya Ishak untuk sayang kepada Yehova dan percaya pada semua janjinya. Waktu Ishak berumur kira-kira 25 tahun, Yehova meminta Abraham melakukan sesuatu yang sangat sulit. Apakah itu? Allah berkata kepada Abraham, "Bawalah anakmu ke gunung di tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban."
Abraham tidak tahu kenapa Yehua meminta dia melakukan itu, tapi dia tetap taat kepada Yehua. Pagi-pagi sekali, Abraham mengajak Ishak dan 2 pelayannya ke Moria. 3 hari kemudian, mereka melihat gunung itu dari jauh. Abraham menyuruh pelayannya menunggu, sedangkan dia dan Ishak pergi mempersembahkan korban. Abraham menyuruh Ishak membawa kayu bakar dan Abraham membawa pisau. Ishak bertanya, "Mana domba yang akan kita korbankan?" Abraham menjawab, "Yehua akan menyediakannya, nak." Ketika sampai di gunung, mereka membuat mezbah. Kemudian Abraham mengikat tangan dan kaki Ishak lalu membaringkan dia di mezbah. Sewaktu Abraham mengambil pisau, malaikat Yehua berkata dari langit, "Abraham, jangan apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kamu beriman kepada Allah, karena kamu mau mempersembahkan anakmu." Lalu, Abraham melihat seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Dia langsung melepaskan ikatan Ishak dan mempersembahkan domba itu. Sejak itu, Yehua menyebut Abraham sahabatnya. Kamu tahu kenapa? Abraham selalu melakukan apa yang Yehua minta, meski dia tidak mengerti kenapa Yehua menyuruhnya melakukan itu. Lalu, Yehua berjanji lagi kepada Abraham, "Aku akan memberkati kamu dan membuat anak-anakmu atau keturunanmu sangat banyak." Yehua juga berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, dia akan memberkati semua orang baik. Nah, kakak akan bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama, apa buktinya Abraham percaya kepada Yehua? Dan yang kedua, apa janji Yehua kepada Abraham? Kita coba cari jawabannya ya. Apa buktinya Abraham percaya kepada Yehua? Abraham percaya kepada Yehua ketika Allah menyuruh dia untuk membawa anaknya sebagai korban persembahan. Abraham tidak tahu kenapa Yehua meminta dia melakukan itu, tapi dia tetap taat kepada Yehua. Yang kedua, apa janji Yehua kepada Abraham? Yehua berjanji sekali lagi kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan keluarganya dan keturunannya menjadi sangat banyak. Yehua juga berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, dia akan memberkati semua orang baik. Materi pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang hidup beriman. Kata iman dalam perjanjian lama yaitu berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan kata percaya. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud dengan iman? Yang tahu tunjuk tangan, angkat tangan. Iya, betul sekali. Mari kita buka di Alkitab kita, yaitu Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mari kita bacakan secara bersama-sama. 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana beriman. Apa anak-anak? Iya, betul, bagaimana beriman. Yaitu yang pertama, bahwa Allah mengatur hidup kita. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban padanya, yaitu bagaimana hidup dan apa yang kita perbuat selama hidup. Yang ketiga, Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Oke, selanjutnya yaitu tentang iman dan kepercayaan kepada Allah. Nah, Ibu akan memberikan contoh-contoh beberapa tokoh yang memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah. Yang pertama, Abraham.
yang kedua Nuh, yang ketiga yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya bisa lihat di buku paketnya. Jelas atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada ibu. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan itu akan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, doa yang dibawakan oleh Agus. Kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat Agus. Sekianlah pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang kedua untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.